berjumpa kembali di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Oke, di siang hari yang cerah ini, sedikit haredang juga, saya mau berbagi tips lagi nih mengenai cara melatih mental baby blue pulkra untuk sekarang tuh. Sebetulnya untuk melatih mental Cana itu gambarannya sama-sama aja, cuman kan biar lebih spesifik, jika kalian ada yang nyari Cana blue pulkra, kita kasih, Cana baru kita kasih gitu. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru mampir di channel Kamar Sato, klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa juga kalian aktifkan lonceng notifikasinya. Karena satu subscribe kalian merupakan semangat lebih untuk kami agar kami lebih semangat lagi untuk berkarya. Tanpa banyak basa-basi dan tanpa banyak bacot lagi, kita langsung ke videonya. Gaskeun! Nah, di depan saya udah ada baby Cana blue pulkra yang sudah saya single tank ya ini. Tuh, ada beberapa sih sebenarnya. Ada yang saya single tank tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasannya. Gimana sih cara membuat agar baby blue pulkra memiliki mental yang bagus dan mau pairing ke tangan. Nah, jadi untuk langkah yang pertama, biasanya saya pasti ya, kalau untuk semua Cana itu agar mentalnya bagus itu harus di single tank. Di single tank itu dipisah-pisah ya dari omyokannya. Misalkan kan kalau kalian beli dari omyokan tuh kayak gini misalkan. Masih banyak tuh baby-baby disatuin. Terus saya pisah-pisah jadi satu-satu. Nah, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, biasanya saya menyimpan ikan ini di tempat yang tidak terlalu luas. Ini bisa dibilang udah luas kalau ini. Ini saya sekarang menggunakan tank yang 30 25 20. Sebelumnya ikan ini tuh saya simpen di tank 30 20 yang saya sekat menjadi 2, kayak konten yang kemarin yang Cana Maru. Nah, yang ini tuh tank yang saya gunakan biasanya untuk memisahkan baby omyokan menjadi single tank ya, biasanya seperti itu. Dan untuk kalau bisa sih ada single tanknya, jangan yang 30 20 dibagi sekat jadi 2. Kalau ada ya kita kasih aja tank yang ukuran 15 kali berapa lah, yang untuk soliter cupang biasanya, biar cepat tuh kalau baby. Jadi dia tuh agar enggak daya jelajah dianya nggak terlalu luas. Nah, terus juga jangan terlalu sempit juga. Misalkan kalau misalkan emang ikannya seperti yang ini nih, ukuran sekitar 5-6 cm, ya bisa disimpan di tank yang ukuran 15. Kalau ke belakangnya bisa 15 atau berapapun juga bebas. Jangan sampai kita simpan di ukuran tank yang kecil kayak soliter cupang yang seperti ini. Itu terlalu kecil, itu tuh sekitar ukuran 8 atau 7, kecil banget gitu. Jadi kalau terlalu kecil kasihan juga ke ikannya. Nah, kita simpennya di minimal itu kalau untuk baby-babynya 3 kali badan lah, 3 kali badan si ikan ini. Terus kalau untuk air bisa dipasang setengah dari luas tank. Setengah tuh ya, misal tank segini, ya kita kasihnya segini kalau setengah. Terus langkah selanjutnya, untuk hari pertama dan hari kedua biasanya saya puasakan ikannya seperti biasa, karena puasa itu membuat ikan menjadi lebih agresif ketika mendapatkan makanan. Nah, setelah kita puasakan, terus hari kedua atau hari ketiga setelah kita puasakan, kita kasih ulat hongkong. Karena di Kamar Sato sendiri, ulat hongkong itu adalah pakan utama buat baby apapun ya, baby maru, baby pulkra, baby apapun, untuk melatih dan agar mentalnya itu lebih sangar gitu. Karena menurut saya ulat hongkong dan jangkrik itu merupakan pakan yang emang bisa membuat mental ikan menjadi bagus. Cuman kalau dikasih jangkrik ya kebayang lah, ini ikan tuh segede gini, ikannya segede gini, pas sejari saya.
ikan sejari saya kasih jangkrik. Ya bisa sih kasih jangkrik yang kecil. Cuman kan harus pilih-pilih juga. Terus jangkrik mah sering dikerumuni semut Jadi saya pilih alternatif ulat tongkong aja gitu. Tapi kalau kalian bebas mau pakai ulat tongkong atau mau menggunakan jangkrik, itu sama aja sih. Terus juga setelah itu, nah setelah dikasih makan, coba kalian beri kaca dulu kalau untuk baby-baby. Pokoknya kaca itu gunanya untuk menaikkan mental. Misalkan kalau udah dikasih kaca seperti ini misalkan ya, dari kan ikan pasti flaring nih. Nah, kalau misalkan emang ikan udah mau flaring, coba kita kasih tangan. Supaya ikannya lebih, nah lama-kelamaan nanti terus dilatih sampai ikan itu bisa flaring tanpa kita berikan kaca. Misalkan seperti ini nih. Nah, ini nggak kita beri interaksi, terus ketika kita beri tangan, ikan langsung flaring. Nah, ini untuk yang ini juga sama sebetulnya. Semuanya juga udah sama. Di sini tuh alhamdulillah ikannya semua udah mau flaring tuh. Cuman kalau sama yang di sampingnya masih sangar yang di sampingnya. Yang ini masih kadang-kadang tapi cukup lah. Beda dengan yang di atas tuh. Nah, tuh masih mau juga yang ini. Tuh, yang ini tuh yellow-nya deh. Seger. Nah, ini juga mau. Tuh. Ya sama sih semuanya juga setelah beri cermin perbanyak interaksi. Pokoknya kalau untuk interaksi yang bertanya berapa kali dalam sehari, itu sebetulnya nggak ada patokan berapa kali ya. Kalau bisa sesering mungkin. Jadi ketika kita dekat tank ya kita coba kasih tangan. Nah biasanya kalau ikan nggak mau ke tangan, kalian bisa cari benda. Benda yang membuat dia flaring. Nah terserah mau pulpen, mau kayu, mau apapun itu, mau korek api, mau apapun. Kalau saya biasanya ya yang ada aja gitu. Misalkan ada korek, saya kasih korek. Tuh gini. Terus ada ini nih, plosa, saya kasih plosa. Jadi kalau misalkan kan ada beberapa ikan yang emang nggak mau flaring langsung ke tangan, tapi mau ke benda dulu. Nah bisa kalian coba dengan benda dulu. Coba dengan benda. Setelah benda bisa kalian ganti dengan tangan. Pokoknya usahakan sampai dengan ikan itu ketika kita kasih tangan, ikannya langsung respon flaring, bukan respon kejar pakan ya. Karena keindahan ikan flaring dan ikan kejar pakan itu jauh berbeda, guys. Tuh, kalau misalkan ikan flaring ke tangan itu tuh makin indah, coy. Ya kan? Iyalah jelas, enakeun pisan kieu, aduh. Nah, begitu. Nanti setelah ikannya udah ada mental, udah enak, nah bisa kita lanjut ke treatment. Treatmentnya itu mau treatment warna. Kalau biasanya kalau untuk cana-cana pulkra, cana andrau dan lain-lain itu langsung ke warna sih. Terus jaga anatominya agar anatominya itu tidak terlalu gemuk. Jadi ya dikasih porsi makannya secukupnya aja. Kalau saya sih untuk ikan ukuran segini saya paling kasih pelet 2 sehari 2. Terus makanan besarnya seminggu 2 kali atau sekali ya saya kasih ulat Hongkong, kadangkala juga saya kasih cacing, apa yang ada aja gitu. Nah untuk pelet, kenapa saya menggunakan pelet? Karena untuk ikan-ikan pulkra dan lain-lain itu emang kita kejarnya kan warna. Jadi ya kita gunakan pelet yang emang untuk nge-up si warnanya tuh. Bisa kalian lihat ini untuk ikan ukuran kecil warnanya udah mulai pada keluar. Birunya, yellownya gitu. Nah paling untuk ikan yang sudah bagus mentalnya, nah kita baru bisa sesuaikan tank yang sesuai, alias tank yang ukurannya bisa lebih gede dan bisa bikin dia nyaman. Oh iya satu lagi lupa, ketika kita ngelatih mental usahakan ikan itu ada di tank yang tidak ada akar, batu dan lain-lain ya. Atau bisa dibilang tank polosan, cuman menggunakan substrat aja. Dan jangan lupa gunakan background. Karena biasanya kalau kita tidak menggunakan background, jika kita menggunakan background, ikan akan lebih mudah untuk beradaptasi. Nah, paling untuk konten kali ini, cara melatih mental baby blue pulkra seperti itu dulu aja ya. Cukup kayaknya. Untuk gambaran besarnya seperti itu. Dan sekali lagi mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui, tapi saya berbagi ilmu yang saya dapat
dan sudah saya pelajari serta sudah saya rasakan gitu nikmatnya seperti apa. Nah, apabila ada saran dari kalian tentang latih mental Cana Blue Pulkra, bisa juga lah kalian tulis di kolom komentar. Oke, karena kolom komentar Kamar Sato tersedia untuk sharing. Oh ya, satu lagi lah. Duh, kan jadi banyak yang kelupaan. Bisa juga kita simpan 2 tank yang ukurannya sama dan dengan ikan ini ikan satu dan beri sekat. Nah, ini fungsinya biar bisa kita buka. Jadi kayak cupang, guys. Nah, sina kieu tah. Tah. Nanti ketika ikan udah mau pairing ke teman-temannya, coba kita gedor-gedor tipis saja. Soalnya biasanya kalau untuk blue pulkra kebanyakan digedor jadi kuncup. Nah, paling segitu dulu aja. Makasih banyak kalian yang udah terus support Kamar Sato. Lancar rezekinya, sehat terus ya untuk kalian. Jangan lupa tersenyum tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto.